pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Profesional Politeknik. Saya di sini akan menjelaskan Dial Gates. Sebelum itu nama saya Rian Putra di kelas 1D Dan saya Rizky Ali Purwanto, kelas 1D. di sini saya akan menjelaskan komponen Dial Gates. Yang pertama adalah magnet. Kota ini magnet. Ini pengatur magnet, menyalakan magnet dan mematikan magnetnya. Ini ada Dial Gates-nya. Dan dua ini adalah lampu. Yang di bawah ini adalah sistem, ini spindle, ini offset ring. Di Dial Gates ada skala Nonius bagian lingkaran besar ini, dan yang lingkaran kecil adalah skala utama. Dan saya akan menjelaskan fungsi dari dial gauge ini untuk mengukur kehausan permukaan suatu benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran penyimpangan disk dengan menggunakan dial indikator. Jadi di sini ada dial indikator itu sendiri. Dial indikator ini sudah terposisikan ke besi yang ada di disk. Ini fungsinya sudah mengarah ke on, jadi dial indikator ini tidak akan bergerak kemana-mana. Terus di sini terdapat dial gauge. Dial gauge ini sudah mengarah ke disk yang mau kita ukur atau komponennya. Di dial gauge ini terdapat ada skala utama dan skala nonius. Yang kecil ini itu skala utamanya dan yang besar ini skala noniusnya. Jadi dial gauge ini kalau di skala noniusnya ada jarum ini 0 ke 90 ini itu berukurannya 0,01. Jadi kalau ke arah bawah ini itu min, kalau ke arah atas ini berarti plus. Di sini kita akan mengkalibrasinya. Nah, di sini skala utamanya kita arahkan ke angka 1. Jadi kalau jarumnya ke angka 2 dihitung 1 mili. Sekarang tinggal skala noniusnya kita arahkan ke angka 0. Nah, setelah terkalibrasi bisa kita putar disknya untuk mengetahui penyimpangannya. Nah, jadi di sini di skala noniusnya mengarah ke 20. Jadi di sini penyimpangan keluar dengan angka 0,20. Baik, saya dan Putra akan melanjutkan pengukuran menggunakan dial gauge. Sebelumnya, fungsi dari dial gauge adalah untuk mengukur kehausan atau kerataan dari permukaan silinder. Yang kita ukur adalah silinder. Untuk pengukuran kita gunakan alatnya adalah yang pertama bearing caliper, digunakan untuk mengukur diameter dalam. Dan yang kedua ini adalah mikrometer ukuran 75 sampai 100 untuk mengukur kalibrasi dari board gauge ini. Dan yang utama kita akan menyebutkan komponen-komponen dari dial gauge. Yang pertama adalah dial gauge, dan ini adalah replacement rod. Yang di ujung lingkarannya adalah replacement washer, dan untuk panjang ini adalah replacement screwing plate. Yang utama untuk gagang ini adalah grip. Untuk mengetahuinya poin dari dial gauge
yang kecilnya adalah measurement point. Baik, kita akan baik seharian Mitra akan melanjutkan pengukuran dari silinder liner ini. Kita akan mengukur silinder liner ini menggunakan vernier kaliper ukuran 0,5 mm untuk mengetahui kasaran diameter dalam silinder ini. Kita menggunakan rahang atas. Hasil pengukuran vernier kaliper ini adalah 9,50 mm. Nah, setelah kita menggunakan vernier kaliper, selanjutnya kita akan memasang komponen-komponen dari dial bergate sendiri. Kita pasang dial gate-nya. Nah, pemasangan kita akan menjelaskan bagian dari bergate. Yang pertama adalah skala nonius dan yang kecilnya adalah skala utama. Dan setiap strip di skala ini adalah 0,01 mm dan untuk yang skala utama adalah 1 mm. Saat pengukuran, jika jarum noniusnya ke kiri atau sebalik dari arah jarum jam, berarti dikurangi atau minus ya. Kalau searah jarum jam positif atau plus, berarti harus ditambah. Kita akan memasang. Saat pemasangan kita kalibrasi skala utamanya. Kita tentukan skala utamanya ke angka 0, jarum kecilnya. Jadi kita kencangkan. Sudah di angka 0, kita akan memasang replacement node-nya. Kita akan dari ukuran tadi 93,50, jadi kita toleransi menjadi 94 atau kita pilih replacement node-nya menjadi 95 dan luasnya ukuran 3. Nah, kita pasang ini, yaitu pasang ke dial bergate-nya. Kita pasang menggunakan replacement securing thread untuk mengencangkan supaya tidak ininya supaya kencang tidak jatuh. Nah, setelah pemasangan komponen dari dial bergate tadi, kita akan mengecek apakah dial bergate ini sudah pas, karena pengukuran dari kaliper tadi kan 93,50 mm, jadi kita bulatkan menjadi 94. Nah, kita bulatkan apakah sudah 94, kita taruh bergate-nya ke meja agar stabil saat pengukurannya lagi. Kita ukur ujung spindle sampai ujung measurement point ya. Nah, di sini sudah pas, jadi kita selanjutnya akan mengkalibrasi. Setelah itu kita akan mengkalibrasi dial bergate-nya menggunakan micrometer yang ukurannya 0,01 mm, yang besarnya ini adalah 75 mm sampai 100 mm dial dan kita menggunakan dan ini. Sebelum kita mengkalibrasi, kita akan menyeting micrometernya menjadi 94 karena toleransi tadi adalah 94. Kita kunci. Selanjutnya kita kalibrasi dial bergate.
kita jarum panjang ini kita luruskan ke angka 0. Nah, di sini sudah 0. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran akan melanjut pengukurannya selain silinder ini ya. Kita gunakan bedet ini sebagai sumbu Y dan yang sini adalah sumbu X. Kita ukur dulu sumbu X nya dulu ya. Kita ukur bagian diameter yang atas dulu, kan yang kita ukur ada yang atas, tengah, sama yang bawah. Kita cari paling yang terbesar. Nah, untuk di sini ukurannya adalah 0,29 ukur sumbu Y nya untuk bagian atas. Nah, untuk bagian sumbu Y bagian atas adalah itu 0,27. Lanjut kita bagian tengah untuk sumbu X bagian tengah. Ya. Nah, untuk bagian sumbu Y bagian tengah. Untuk bagian tengah sama untuk bagian atas itu 0,27 mm. Lanjut kita bagian bawah spare pin kita berbeda. Kita ukur sumbu Y. Untuk bagian bawah ukurannya adalah 0,29. Untuk sumbu Y nya bagian bawah sama. Untuk pengukurannya sumbu X sama Y nya sama 0,29.